Aku tadi tahu banjir pernah ada yang kelelep itu dari siapa? Mamaku. Dari mamamu. Itu tahun berapa kamu? Kamu belum lahir ya? Tapi kalau sekarang banjirnya biasanya seberapa tuh? Sering-seringnya? Rumah kayaknya. Apa? Setangga. Tetangga? Susah nggak kalau banjir? Susah. Banyak Memang susah. sampahnya apa kok sering banjir? Iya. Banyak yang sering buang sampah. Aduh, awas. Tapi Makanya ada- dikasih itu loh. Apa? Dikasih apa? Alarm. Oh, itu alarm kalau ada banjir pasti bunyi ya alarmnya. Oh, Kalau dengar alarm itu takut nggak? Lari. 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 Kalau dengar alarm lari semua. Hmm. Ini alarmnya ini. Iya. Iya. Kalau dicoba itu nggak lari. Kalau bunyinya dicoba. Kalau yang lari bunyinya gimana? Kalau bunyinya yang nggak dicoba kan langsung lari ke hotel. Ke hotel. Ya? Kalau selama ini ya nyaman-nyaman aja ya. Ada pernah banjir tapi skalanya kan karena ini adalah aliran sungai yang tembusannya dari Kali Boyong. Jadi kalau ketika sana meluap, sana banjir, baru kita terdampak. Kalau selagi hanya hujan-hujan di sekitar nggak sampai meluap, masih batas ambang biasa. Tapi seiring perkembangan tahun, apakah pemukiman di sekitar bantaran sungai ini semakin padat? Makin padat. Kalau rumahnya tetap, tapi mungkin jiwanya bertambah dari mungkin orang tua, terus anaknya berapa, terus kemudian menikah, tinggal di situ kan jadi bertambah kalau jiwanya. Tapi kalau rumahnya karena nggak bisa dibangun lagi kan, jadi segitu-segitu aja. Dan kalau misalnya ketika intensitas hujan itu tinggi, apakah pasti akan ada banjir? Belum tentu. Pokoknya kita selama beberapa kali banjir itu, dulu waktu saya SD itu banjir karena luapan kelihatan. Kemudian yang kemarin Merapi meletus itu banjir lahar dingin, baru itu yang besar sampai berdampak meluap gitu loh. Kalau selama ini kalau cuma hujan biasa nggak sampai meluap. Terakhir kemarin karena di atas juga intensitas curah hujannya tinggi tapi nggak sampai melewati batas tanggul sih, masih di bawahnya, masih aman. Berapa kali ya sudah dikasih dari, kalau ini kan ada kampung tangga bencana, KTP namanya, biasanya ada sosialisasi gitu, terus ada kayak simulasi gitu toh, kalau dari sini banjir, terus nanti arah titik kumpulnya kemana gitu, ada gitu. Biasanya kita larinya kan ke atas tuh, karena banjir itu tidak melulu dari luapan. Nah, ini kan dari gorong-gorong itu, airnya masuk lewat gorong-gorong. Jadi karena kita kan beberapa kan pembuangan air yang ada di pinggiran ini langsung ke sungai. Itu kan ada lubang-lubang yang bisa dimasukin ketika air sungainya tinggi, masuknya lewat situ. Jadi beberapa kemarin yang banjir dan sehingga masuk ke pemukiman itu dari gorong-gorong yang atau pembuangan air hujan yang langsung ke sungai, airnya masuk ke situ sehingga masuk ke pemukimannya dari situ. Nggak melulu meluap karena tanggul terus airnya meluap, itu enggak, tapi dari lubang-lubang, istilahnya semua kan pada punya septic tank atau punya buangan air itu. Nah itu biasanya kan langsung sana, pipa-pipanya itu
Dari situ kan kalau ininya naik kan otomatis keisi air. Nah airnya itu yang akhirnya sumurnya meluap, terus ke jalan-jalan masuk itu kan dari situ. Kalau alasan memilihnya enggak ya, karena nggak punya alasan, karena udah dari lahir orang tua di sini, ya, dari simbah lah gitu ya, dari simbah terus orang tua, terus kembali lagi ke saya, dan juga keluarga. Beberapa saya udah pindah tapi karena ada satu dan lain hal ya balik lagi ke sini karena adanya di sini. Kalau yang lain simbah ini juga udah dari dulu tinggal di sini. Jadi kebanyakan beberapa udah dari dulu jadi kayak tinggal di sini. Kalau yang baru terus beli rumah di sini kayaknya jarang. Biasanya dari orang tua dulu, terus ke anak, terus anak nanti ke cucunya gitu. Kalau zaman dulu rumah itu nggak seperti sekarang. Dulu mepet karena lahan atau sertifikat yang punya ini, contohnya ke saya ya. Dulu itu sampai ke pinggir sungai persis. Tapi karena pemerintah minta ada jalan setapak yang sekarang kita bisa lihat itu, akhirnya digusur mundur, diminta untuk relaannya ya 1 meteran lah ya untuk bisa buat lalu lalang. Untuk beberapa titik tempat itu sudah ada yang dilakukan penggusuran mundur supaya sungai itu menjadi muka. Kalau selama ini kan kita melihatnya sungai menjadi belakangnya kita gitu loh, atau tempat pembuangan. Mungkin ada beberapa tempat yang sudah dilihat di Keleringan atau mana itu, jadi rumahnya itu menghadap ke sungai sehingga jauh lebih bagus, dan jarak dari sungai ke situ memang mundurnya agak jauh. Cuma itu juga untuk yang ini kan namanya kampungnya Ratmakan. Untuk di Ratmakan dulu tahun berapa ya udah pernah disosialisasi, tapi juga akhirnya juga belum bisa dilaksanakan kan karena satu dan lain hal, karena beberapa kan rumahnya kan mepet dengan sungai ya, hanya diselingi dengan jalan setapak. Kalau itu digusur, bagi mereka yang rumahnya tidak lebar otomatis kan habis. Kan itu yang beberapa kan mundur terus dibuat naik dan madep ke sungai kan gitu. Nah, ini kemarin sempat diwacanain lagi sih, tapi karena mereka akan kemana itu kan bingung kan. Saya dia mundur, punya dia habis, belakangnya rumah tetangga, nah dia nggak bisa numpuk ke rumah tetangganya. Masih belum diwacanain lagi sih. Tapi dulu pertama sebelum ke yang kan kalau lihat di sungai-sungai itu ada nih jembatan Jambu ini, sebelah sananya itu sudah dibuat mundur sehingga akses mobil bisa masuk gitu loh. Nah, kita yang Ratmakan belum, yang Cokro Dirjan itu juga belum, masih tapi lebih luas sana Cokro Dirjan itu mundur ke belakangnya masih lebih daripada kita ya, lebih luas sana. Seberang sungai itu juga belum, masih jalan setapak untuk motor aja, untuk mobil aksesnya belum ada. Rencana udah ada sih kalau dari pemerintah ya, rencana untuk mundur kan, jadi mundur munggah terus madep kali. Jadi maksudnya biar kali itu bisa asri kan. Selama ini kan orang mikirnya itu kan belakang, jadi buang sampah ke sungai, buang apa ke sana gitu, karena orang dapur lah istilahnya kan, orang mikirnya kan depannya sana. Jadi rencana mau dibuat itu, tapi belum sih, baru wacana. Ada rencana iya. Kalau yang selama ini bank sampah karena ada program dari pemerintah sudah kita jalankan, ada bank sampah di beberapa wilayah Ratmakan itu ada bank sampahnya dan itu berjalan. Kalau yang luapan atau banjir yang ada di Sungai Kalicude, kalau intensitas sampah itu sudah nggak seperti dulu. Tetapi banjir yang terjadi itu bukan seperti yang kayak Jakarta atau beberapa tempat yang lain, karena sampah yang menggunung terus mampet terus akhirnya meluap, enggak. Tapi kalau yang menurut pendapat saya itu beberapa kali ya karena curah hujan yang dari sisi utara tinggi sehingga ngalirnya ke kita, itulah yang banjir. Biasanya kita dari Kali Boyong sih, kalau Kali Boyong sudah meluap otomatis ini nanti akan
airnya juga coklat kiriman dari sana lah gitu. Kalau yang dari sini sendiri sih jarang, kecuali kalau ada yang jembatan atau apa yang rusak atau jebol mungkin itu dari situ. Harapan kami sebagai warga pinggiran Kali Code itu ya ada perbaikan. Mungkin kan ada tanggul yang rusak ya di bawah, itu ada perbaikan dari pemerintah. Kemudian ada tata lingkungan yang lebih baik lagi. Kalau di pinggiran Sungai Code ini kan mungkin kalian lihat kan agak kumuh ya. Itu ada perbaikan dari pemerintah. Pertama kali saya masuk di Ratmakan itu tahun 90. Karena saya bukan asli sini ya. Saya menikah dengan orang sini. Dulu itu saya masuk ke sini di sepanjang ini belum ada tanggul ya. Masih banyak rumpun. Ada rumpun bambu, ada rumpun pohon kayak beringin itu. Jadi masih banyak orang yang mandi di sungai. Itu tahun 90, 91. Kemudian tahun 92 itu baru ditanggul sepanjang ya, dari atas sampai maksudnya dari utara sampai selatan itu udah ditanggul semuanya. Itu mulai tahun 91, 92 sampai selesai. Jadi sudah agak lebih rapi. Pokoknya dari sepanjang sungai itu udah agak rapi karena sudah ada talutnya. Jadi untuk minimal banjir itu yang sampai lewat itu lebih sedikit. Doa untuk warga dari bantaran sungai, ini kan berkaitan dengan sungai ya. Sungai Code itu tidak meluap. Kalau banjir, iya banjir saja, karena memang itu jalannya. Tapi untuk kami agar tidak meluap sampai ke rumah-rumah warga.